Kepala Dinas Penerangan Kadispen Koarmada 1 TNI Angkatan Laut Letkol Laut Fajar Trirohadi menyatakan telah menyiagakan 4 kapal perang KRI jenis frigat dan korvet, yakni kapal anti kapal selam, di perairan Natuna sepanjang wilayah Indonesia. Kapal-kapal yang digunakan untuk patroli rutin di wilayah Natuna ini disiagakan untuk antisipasi potensi konflik di Laut Cina Selatan, seiring meningkatnya eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina di kawasan tersebut. Kita menyiagakan 4 KRI di Natuna. Yang pertama adalah patroli rutin karena Laut Natuna Utara itu wilayah kita, kata Fajar melalui pesan singkat kepada cnnindonesia.com pada hari Jumat 19 Juni 2020. Fajar menyebut setiap kapal yang disiagakan memiliki sekitar 100 kru yang ikut siaga. Selain itu, telah ada pasukan TNI dari kesatuan yang terintegrasi yang juga bersiaga di wilayah Natuna. Pasukan di satuan TNI terintegrasi yang berjaga di Natuna ada. Kalau untuk kapal, 1 KRI rata 100 personil, kata dia. Menurut Fajar, kesiapan TNI di wilayah Natuna telah dilakukan sejak lama sebelum terjadi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina semakin meningkat. Pasti kita akan terus melindungi kedaulatan dan kepentingan NKRI. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 1 terus menyiagakan unsur KRI di Natuna dan antisipasi meluasnya dampak naiknya tensi di Laut Cina Selatan, ucap Fajar. Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Cina di Laut Cina Selatan kembali meningkat belakangan ini, dipicu manuver Amerika Serikat yang menerjunkan 3 kapal induk di kawasan tersebut pada hari Kamis pekan yang lalu. Ketiga kapal induk itu masing-masing USS Theodore Roosevelt, USS Nimitz, dan USS Ronald Reagan. Masing-masing kapal induk dilaporkan mengangkut 60 pesawat pada hari Kamis yang lalu. Laut Cina Selatan sendiri menjadi salah satu titik rawan konflik antar negara. Di kawasan ini, sejumlah negara saling mengklaim atas kedaulatan teritorial berikut pulau-pulau di sekitarnya. Negara-negara yang terlibat saling klaim kedaulatan antara lain yakni China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan hingga Brunei Darussalam. Posisi Indonesia seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah konsisten berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982. Di Laut Cina Selatan, Indonesia memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam, kata Retno. Konvensi PBB tentang hukum laut, yakni UNCLOS, yang disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994, menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun, zona ekonomi eksklusif tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan. Dan UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Daniel Ansar Simanjuntak memastikan Indonesia tidak akan memihak Cina maupun Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Menurutnya, justru bahaya jika memihak salah satu negara karena bakal berimplikasi wilayah Indonesia menjadi medan perang kedua negara tersebut. Kalau sampai kemudian kita jadi proksi, maka kawasan kita akan menjadi battleground, jadi kawasan perang. Jangan lupa loh, banyak negara superpower jarang sekali mereka melakukan perang atau battlegroundnya di negara mereka sendiri, kata Daniel dalam sebuah diskusi online pada hari Kamis 18 Juni 2020. Ketegangan yang terjadi antara Cina dengan Amerika Serikat yang semakin memanas
Bahkan kapal perang keduanya sempat hanya berjarak sekitar 100 meter. Ketegangan China dan Amerika Serikat sudah semakin meruncing dengan saling menunjukkan kekuatannya di Laut Cina Selatan. Kondisi itu akan semakin mendekatkan keduanya pada risiko konflik yang kian nyata di Laut Cina Selatan. Untuk menghindarinya, kedua belah pihak dinilai harus bisa mengelola krisis seperti ketika kapal perang mereka berada dalam lokasi yang berdekatan. Seorang sumber militer dari China mengatakan bahwa dalam satu insiden di bulan April, kapal-kapal dari kedua negara saling berdekatan sejauh 100 meter. Insiden semacam itu menunjukkan kurangnya kepercayaan politik antara kedua militer, kata sang sumber seperti dikutip dari South China Morning Post. Namun sang sumber itu tidak menyebutkan kapal perang mana yang terlibat dalam pertemuan itu. Beijing dan Washington telah berkompetisi untuk mengerahkan lebih banyak kapal perang ke wilayah tersebut sejak kru di kapal induk yang berbasis di Pasifik Amerika USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz terpapar virus corona pada akhir Maret. Sementara kapal-kapal Angkatan Laut People Liberation Army milik China, yakni Liaoning dan Shandong, tampaknya tidak terpengaruh oleh wabah corona. Hu Bo, Direktur Pusat Studi Strategis Maritim di Universitas Peking, mengatakan penyebaran baru dilakukan oleh Amerika Serikat termasuk dengan mengirimkan kapal serbu amfibi USS Amerika. Sementara Angkatan Laut